Baik, halo semuanya. Pada segmen kali ini saya akan membahas terkait penggunaan tools sweep, loft, dan coil. Yang pertama adalah sweep, di mana sweep ini berfungsi untuk membuat 3D object atau 3D modeling dengan memanfaatkan sebuah sketsa sebagai profil utama dan sebuah sketsa lagi, satu buah sketsa lagi sebagai rail atau jalur yang akan kita gunakan untuk membuat profil pertama yang kita buat tadi mengikuti jalur yang kita buat. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Kita buat dulu profil utamanya, kita buat sketsa, lalu kita pilih pandangan pertama, plan utama, kita pilih plan bagian bawah yaitu exit plan, lalu kita ubah dulu view cube di atas ini sebagai top yang benar. Kemudian langsung saja kita buat profil utamanya. Contohnya di sini saya akan membuat profil berbentuk lingkaran. Saya akan membuat seperti pipa nanti dengan diameter 1 inci 25,4. Nah, atau kita bisa langsung masukkan nominal 1 spasi in atau 1 inci. Ini sama saja. Kemudian ketebalannya saya akan buat 2 mm. Nah, setelah profil utama jadi, lalu kita buat railnya. Syarat dari rail untuk membuat sweep, loft, coil, dan lain sebagainya itu harus tegak lurus dengan profil utama yang telah kita buat tadi. Jadi ketika kita membuat rail, kita start 2D sketch, kemudian kita pilih plannya, itu harus tegak lurus dengan plan yang tadi kita buat sebagai profil sketsa utama. Contohnya di sini saya menggunakan YZ plan. Kemudian railnya saya menggunakan titik tengah di sini. Saya akan membuat menggunakan line. Kita tarik ke atas sepanjang 100. Kemudian kita geser ke kanan sepanjang 150. Kemudian kita geser ke atas sepanjang 150. Nah, di sini ada garis yang belum vertikal, belum horizontal. Kita manfaatkan tools di sini horizontal constraint untuk membuat garis tersebut menjadi horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lebih halus hasil yang didapat, kita gunakan fillet di bagian sudut ini, fillet 25. Di sini juga fillet 25. Kemudian finish sketch. Nah, langsung saja kita gunakan tool sweep. Kita klik pada profil yang hendak kita buat menggunakan tool sweep. Kemudian pada paths di sini kita klik pada select curve or edge. Kita pilih rail yang telah kita buat. Nah, kemudian kita OK. Kita akan dapat sebuah bentuk 3 dimensi atau 3D object seperti berikut. Baik, berikutnya pada tool sweep tadi kita lihat ada beberapa settingan yang bisa kita atur, yaitu adalah orientation, taper, dan twist. Kemudian di sini ada optimize for single selection. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama di bagian orientation. Orientation ini keterkaitannya dengan rail yang kita buat. Kita bisa lihat di sini railnya berada di bagian tengah dari profile. Kemudian di sini sama di bagian tengah, tetapi profilnya tetap pada posisi utama, posisi pertama. Kemudian yang terakhir adalah profilnya ini sama seperti yang pertama, follow patch, tetapi dengan memanfaatkan rail di bagian luar dari profil yang kita buat. Kalau yang kita buat tadi adalah profil line dengan posisi di bagian tengah atau di bagian center dari profil utama yang kita buat. Kemudian di sini ada taper. Taper ini untuk membuat kemiringan pada benda kerja. Contoh kita masukkan 0,1. Nah, kita bisa lihat di sini benda kerjanya semakin besar membesar, atau kita buat minus 0,1. Pada bagian ujung ini akan semakin kecil dengan nominal 0,1 derajat. Baik, tools berikutnya yang akan kita bahas adalah loft. Loft ini berfungsi untuk membuat dua buah profil dengan jarak tertentu menjadi sebuah 3D object.
profil itu dapat berupa profil yang berbeda satu sama lain ataupun profil yang sama. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Kita buat dulu profil pertama, start 2D sketch, kemudian kita pilih di mana kita akan buat profil pertama tersebut. Saya akan membuatnya di exit plan. Kemudian di sini kita bisa membuat sketsa profil utama. Sketsa profil utama yang akan kita buat, yang akan saya buat kali ini adalah circle dengan diameter 25. Kemudian finish sketch. Oke. Berikut adalah profil pertama, sudah jadi. Kemudian kita buat profil kedua. Profil kedua dengan jarak tertentu, maka kita harus mengatur jaraknya dari profil pertama dengan cara kita perhatikan di mana kita membuat profil pertama, yaitu di exit plan, lalu kita klik plan pada bagian work feature, kemudian kita drag naik atau turun ke atas atau ke bawah dengan jarak tertentu. Kita bisa langsung input dimensi atau ukuran dari ketinggian profil yang tidak kita buat. Saya asumsikan adalah 15. Kemudian buat sketch pada plan tersebut. Setelah itu kita buat profil kedua. Saya akan buat dengan bentuk rectangle dengan panjang 50 dan lebar 25. Oke, setelah itu bisa langsung kita buat menggunakan loft, yaitu dengan cara klik pada loft, kemudian klik profil pertama lalu profil kedua. Nanti akan jadi bentuk seperti ini. Nah, pada loft bisa juga kita memberikan rail atau paths atau jalur seperti layaknya sweep. Namun pada loft ini ada sedikit tips dan trik yang tidak saya bagi, yaitu bahwa penggunaan rail atau jalur yang pertama harus benar-benar menempel dengan profil yang kita buat. Kemudian rail harus menjadi satu-satunya garis yang ada pada sketsa tersebut, dalam artian tidak ada garis bantu lain atau tidak ada garis yang tidak terpakai. Kalau andaikan ada garis yang terpakai atau garis yang digunakan sebagai garis bantu, kita bisa mengubahnya menjadi construction line. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita hapus dulu loft 1, kita tinggalkan sketsanya. Kemudian untuk membuat sebuah rail atau paths, posisi plan di mana kita membuat sketsa dari rail tersebut harus tegak lurus dengan profil yang kita buat tadi. Langsung saja kita coba. Kita tadi menggunakan plane ke arah atas, yaitu exit plane, maka kita harus cari plane di mana kita akan membuat sketsa baru dengan syarat bahwa plane tersebut harus tegak lurus dengan exit plane. Nah, di sini ada dua plane yang tegak lurus, yaitu YZ dan XY. Nah, di sini saya asumsikan saya akan menggunakan YZ plane. Kemudian saya start sketch. Nah, teman-teman, pada segmen sebelumnya, pada segmen pembahasan basic sketch, kita sudah membahas terkait project geometry dan project cut edges walaupun sedikit. Di sini kita mempunyai kesempatan untuk menelaah lebih dalam apa itu project geometry. Nah, project geometry itu berfungsi untuk membuat sebuah sketsa secara otomatis berdasarkan kurva atau solid object yang sudah ada. Nah, di sini saya punya dua buah profile yang sudah terbentuk, yaitu rectangle dan circle. Saya ingin membuatnya menjadi sebuah sketsa secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Di sini karena saya hanya membutuhkan titik terluar dengan titik terluar di sini, karena salah satu syarat untuk membuat rail pada loft adalah harus menempel dengan profile, maka saya hanya akan membutuhkan project geometry dari lingkaran ini dan garis di sini, kemudian satu lagi garis di sebelah lawannya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita klik pada project geometry, kemudian kita klik pada
circle, maka akan terbentuk garis sketsa secara otomatis. Kemudian kita klik lagi project geometry, kita klik pada garis di sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa garisnya tidak muncul? Kenapa yang muncul adalah titik seperti ini? Karena kita membuat sketsa pada YZ plane, yang berarti adalah pandangan kiri atau pandangan kanan. Oleh karena itu, jika kita proyeksikan, kita projection, maka akan terbentuk sebuah titik, bukan sebuah garis. Oke. Setelah itu, di sini terdapat sebuah garis yang tidak terpakai. Kita langsung ganti ke construction. Kemudian kita buat jalurnya. Saya ingin yang sebelah kanan adalah arch. Kita klik pada titik di sini, kemudian titik di sini. Kemudian saya ingin arch ini posisinya tegak lurus dengan profil yang ada di bawah ini. Bagaimana caranya? Kita klik pada line, kemudian kita buat garis vertikal ke atas, kemudian kita gunakan tangent constraint. Kita klik pada radius, kemudian kita klik pada garis vertikal yang menghadap ke atas. Oke. Kemudian berikan ukuran. Oke, kemudian karena garis ini tidak terpakai untuk rail, kita ganti menjadi construction line. Setelah itu, saya ingin garis yang sebelah kiri adalah line lurus ke bawah seperti ini. Oke, langsung saja kita coba. Finish sketch, lalu kita klik pada Loft Tools, kemudian klik profile pertama, klik profile kedua, kemudian di sini ada rails. Pada bagian rail ini klik pada click to add, kemudian klik pada garis lurus di sini dan pada garis radius di sini. Oke teman-teman, langsung saja kita pada tools ketiga. Pada segmen kali ini adalah tools terakhir yang akan kita bahas, yaitu coil. Coil sendiri berfungsi sebagai tools untuk membuat 3D object seperti spring, kemudian bisa juga spiral spring atau sering kita sebut sebagai pegas ya, atau pair. Kita bisa buat melalui fitur atau tools coil. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya kita praktekkan. Saya hapus dulu yang tadi Loft 3, delete. Saya hapus juga sketsanya. Oke, kemudian kita buat dulu profil dari coil tersebut dengan cara sketsa, start 2D sketch. Kemudian kita pilih plane-nya. Di sini saya akan menggunakan XY plane. Kemudian saya buat dulu line sebagai garis sumbunya secara horizontal. Nah, line ini saya ubah menjadi garis construction atau garis bantu. Bisa juga kita ganti ke center line. Oke. Kemudian kita masukkan ukuran kira-kira saja karena tidak terlalu penting. Kemudian kita buat profil dari spring atau pegas yang hendak kita buat 3D modelnya. Langsung saja, profilnya kan kebanyakan biasanya adalah circle. Kita buat circle di sini. Kemudian kita berikan dimension. Ya, kita berikan seperti ini. Center to center bagian bawahnya kita masukkan adalah 12. Kemudian di sini untuk wire diameter istilahnya, atau diameter dari wirenya, dari pegasnya, kita asumsikan adalah 1,5. Kemudian kita geser untuk mengetes, oh ternyata belum beli constraint karena di sini masih satu dimension needed. Dan untuk membuktikannya, ketika kita tarik atau kita drag itu masih bisa bergeser objeknya. Maka dari itu kita harus lengkapi constraint-nya. Di sini untuk lebih mudahnya kita langsung menggunakan constraint vertikal antara titik center dari lingkaran kepada titik utama pada plane tersebut. Oke. Kemudian finish sketch, langsung kita masuk ke bagian coil. Setelah itu di sini otomatis terpilih karena memang cuma satu profilnya. Kemudian kita pilih axisnya adalah ini. Kemudian
height-nya, tingginya kita, height-nya itu yang dimaksud adalah panjang, masukkan 15. Nah, sebelumnya kita bisa lihat bahwa di bagian metode ini ketika kita buka ada 4 opsi. Yang pertama adalah pitch and revolution, kemudian revolution and height, kemudian pitch and height, kemudian spiral. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Pitch yang dimaksud adalah jarak antara center dari wire kita ke wire berikutnya, wire profil dari wire satu ke wire yang lainnya. Kemudian revolution yang dimaksud di sini adalah jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitannya berapa? Ketika kita pilih revolution and height, berarti kita hanya memasukkan antara jumlah lilitan dan height adalah panjangnya. Seperti itu. Jadi karena saya memilih revolution and height, saya hanya memasukkan jumlah revolusinya, yaitu 5, 1, 2, 3, 4, ini setengah, dan yang awal setengah, 5. Kemudian height-nya panjangnya 15, seperti itu. Beda jika kita menggunakan pitch and revolution atau pitch and height. Kita masukkan pitch-nya. Pitch-nya itu berapa sih? Pitch-nya 5 atau pitch-nya 2, seperti itu ya. Jadi kita sekarang yang paling mudah, paling sering digunakan adalah revolution and height, yaitu jumlah lilitan dan panjangnya. Saya asumsikan di sini adalah 6. Kemudian di sini taper. Kita bisa coba, taper akan menjadi seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah awal dan akhirnya, apakah flat atau mengikuti bentuknya. Jika kita lihat di sini, dia langsung menuju ke setengah pitch kedua. Berbeda jika kita mengatur di sini, nanti akan dari profil ini turun lurus flat di sini, tergantung kebutuhan. Oke. Setelah itu kita mau coba yang spiral. Nah, spiral akan jadi seperti ini. Oke. Ini adalah bentukan spiral menggunakan coil. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk segmen sweep, loft, dan coil. Sampai jumpa di segmen berikutnya.